Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor berkewarganegaraan asing kedapatan mengemudikan sepeda motor di dalam ruas tol Paster, Kota Bandung. Tertangkap basah mencuri telepon genggam milik pegawai kafe. Seorang pemuda di Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur dihajar massa. Setelah 35 tahun vakum, balapan kereta peti sabun kembali digelar di Kota Bandung. Pelaksanaan sunat massal di Kota Tasikmalaya berjalan unik karena diadakan di dalam kendaraan barakuda milik Polri. Selain sunat massal, acara bakti sosial yang diadakan TNI Polri itu ramai karena warga bisa cek kesehatan gratis. Jajaran kendaraan barakuda milik polisi ini bukan sekedar untuk pameran biasa. Kendaraan ini hadir untuk memeriahkan kegiatan bakti sosial di Kompleks Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu pagi. Lihat saja, satu persatu anak masuk ke barakuda untuk menunggu giliran disunat. Diharapkan dengan masuk ke barakuda bisa mengurangi rasa takut, namun nyatanya masih ada yang menangis. Selain sunat massal, ada juga layanan kesehatan bagi warga hingga donor darah. Acara yang digelar Alumni Akademi Angkatan Bersenjata 1989 atau Altar 89 ini juga digelar di beberapa wilayah lain. Di tengah acara, Panglima TNI dan Kapolri datang meninjau pelaksanaan baksos dan bakti kesehatan. Lewat kegiatan ini bisa mempererat sinergitas TNI Polri untuk menjaga dan mensejahterakan warga. Kegiatan yang sangat baik dan tentunya akan menjadi contoh pada angkatan berikutnya dari adik-adiknya, ya, supaya kegiatan-kegiatan yang bagus ini dicontoh karena dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat dan tentunya bakti sosial dan bakti kesehatan ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tadi berbagai macam alutsista ini juga menjadi salah satu yang favorit untuk anak-anak kecil khususnya yang mau kita nanti. Jadi sambil juga mengenal tentang tugas TNI Polri sehingga anak-anak kita juga bisa menjadi prajurit-prajurit TNI, prajurit-prajurit Polri yang bisa menjaga masyarakat bangsa dan negara. Dalam kesempatan ada pun sejumlah alutsista TNI dan Polri dipamerkan. Tak sedikit warga yang berfoto dengan kendaraan TNI Polri. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Setelah 35 tahun vakum, sebuah komunitas kereta peti sabun kembali menggelar balapan di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Ratusan peserta dari berbagai daerah mengikuti perlombaan adu cepat kereta peti sabun ini. Ratusan warga Kota Bandung dengan rasa ingin tahu menonton para peserta mengemudikan kereta peti sabun dalam sebuah lomba yang digelar di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dalam lomba, 2 orang peserta beradu ketangkasan untuk mengemudikan kendaraannya masing-masing agar jadi tercepat mencapai garis akhir. Festival yang diselenggarakan oleh komunitas pecinta otomotif ini berhasil menyedot perhatian warga Bandung. Sebab lomba adu cepat kereta peti sabun sudah lama mati suri. Sudah 35 tahun lomba ini tak pernah digelar. Bahkan salah satu peserta yang terakhir mengikuti balap peti sabun ini saat masih kelas 6 SD, saat ini telah berusia hampir 50 tahun. Ya, pas 6 SD dulu tuh. Sekarang baru ada lagi, makanya saya bikin sendiri ini. Ini kan berarti Bapak sendiri dulu peserta juga? Pernah ikut. Dalam lomba, peserta harus berpacu mencapai garis akhir lebih dulu dengan jarak 175 meter dari garis start. Dengan mengandalkan kemampuan menjaga keseimbangan antara berat badan sang pengemudi dan kereta, banyak peserta kandas di tengah lintasan. Kemenangan ditentukan oleh perolehan poin para peserta.
Dalam lomba ini, ada 120 orang yang ikut menjadi peserta. Tadinya kita pesimis, wah pasti pesertanya sedikit, ternyata antusias sekali. Begitu pendaftaran 120, saya kaget juga nih. Ngelihatnya ternyata banyak juga animo dari mudah-mudahan untuk ke depan kita akan lebih baik lagi. Diharapkan dengan lahirnya kembali Festival Kereta Peti Sabun dapat membangkitkan sektor pariwisata di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Nah, jika biasanya kuliner kaki sapi diolah dengan cara direbus, lain halnya dengan kuliner satu ini. Sebuah resto di Jalan Lombok, Kota Bandung menyediakan makanan kaki sapi yang dibalut sambal cabai super pedas. Makanan ini selalu laris diburu para pecinta kuliner pedas. Sambal bakar dengan ayam, cumi, bebek, atau ikan sudah biasa bukan? Jika ingin mencoba sambal bakar berbeda, silahkan datang ke sebuah restoran di Kota Bandung. Resto di Jalan Sulanjana ini memiliki menu yang sangat jarang dipunyai tempat makan lainnya. Mereka menyediakan sambal bakar kaki sapi berukuran besar. Saking besarnya, satu porsi sambal bakar kaki sapi bisa dinikmati 4 hingga 5 orang. Cara memasaknya, kaki sapi direbus hingga matang untuk menghasilkan tekstur yang lebih empuk. Setelah direbus, kaki sapi kembali dimasukkan ke dalam wajan untuk dioseng. Dalam proses ini, sejumlah bumbu dan bahan masakan lain seperti bawang dan cabai ikut dimasukkan. Setelah tercampur sempurna, barulah kaki sapi utuh disajikan di atas piring jumbo berbahan tanah liat yang sudah berisi sambal bakar khas. Hidangan sambal bakar kaki sapi siap disantap oleh pengunjung. Seorang pengunjung asal Jakarta bahkan sengaja datang ke sini untuk menikmati sambal bakar. Menurutnya, kaki sapi dengan cita rasa pedas sangatlah jarang ditemui. Menurut saya sih, aku bilang sih ini istimewa lah ya. Rasanya juga ini pedasnya itu berasa. Kemudian yang dalamnya juga itu enak juga, gurih kan. Ya saya sih recommended untuk makanan seperti ini untuk di Bandung. Ada 6 varian sambal dengan berbagai level yang bisa dinikmati para pengunjung. Mulai dari sambal level 1 yang hanya memakai 2 cabai, hingga level 6 dengan 10 cabai dalam satu porsi sambal bakar. Nah, kebetulan kita juga ada 6 varian sambal. Yang paling pedas itu sambal hijau. Ya ada yang nggak suka terlalu pedas, itu ada sambal cemen gitu. Sejauh ini respon dari pengunjung yang datang ke sini, yang makan di sini seperti apa sih? Alhamdulillah responnya tuh positif ya, kayak dari kikilnya empuk, enak, dari sambalnya juga gurih. Jadi dari sambal bakar sama si kaki sapinya itu pas gitu. Dengan hanya membayar Rp130.000, pengunjung bisa menyantap sambal bakar kaki sapi porsi jumbo. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.